Kita akan pantau perkembangan terkini warga di pos pengungsian pasca awan panas Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Sudah ada dua jurnalis Kompas TV. Yang pertama ada Putu Trisnanda di salah satu pos pengungsian. Ada pula Arif Hidayat di sekitar kompleks pemukiman yang ditinggalkan oleh warga. Saya akan ke Putu terlebih dahulu. Selamat malam, Putu. Bagaimana dengan kondisi para pengungsi hingga malam ini? Apakah bantuan yang diterima tepat sasaran? Karena yang saya dengar banyak sekali bantuan yang datang. Ya, selamat malam Cynthia dan juga saudara. Betul, memang untuk di posko penanggal sendiri di tempat saya berdiri saat ini, bantuan baik itu berupa sembako, kemudian pakaian, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya, termasuk juga bahkan mainan anak-anak dan alat tulis, ini jumlahnya sangat banyak. Bahkan tadi disampaikan bahwa data terakhir persediaan ataupun juga bantuan yang ada di lokasi ini bisa mencukupi kebutuhan pengungsi sampai dengan 1 bulan ke depan. Tadi kami pantau dari sore sampai dengan tadi terakhir pada pukul 9 malam, ada 2 truk yang meninggalkan lokasi. Kedua truk itu, Nitya dan juga saudara, membawa pakaian-pakaian bekas. Jadi karena memang sudah banyak sekali jumlahnya di sini, akhirnya kebijakan dari relawan dan juga petugas yang ada di lokasi dari otoritas terkait memutuskan untuk kemudian menyalurkan bantuan-bantuan tersebut juga ke beberapa posko. Tadi 2 truk terakhir yang pergi ataupun juga meninggalkan lokasi ini pada pukul 9 rencananya akan menuju ke posko-posko yang ada di kawasan Sumber Mujur. Karena kalau berbicara beberapa titik posko terdekat dari Penanggal sendiri, nomor 1 ada di tempat saya berdiri saat ini di lapangan Penanggal, kemudian sekitar 300 ataupun juga 200 meter dari lokasi saat ini ada posko Balai Desa Penanggal, kemudian ada di Sumber Mujur, ada juga di Balai Desa Sumber Mujur. Belum lagi ada warga-warga yang memilih untuk tinggal di rumah kerabat mereka di kawasan Sumber Mujur. Ini juga menjadi target dari proses pendistribusian bantuan. Tidak hanya terkait soal baju bekas saja sebetulnya, tetapi juga bantuan-bantuan lain berupa sembako dan juga kebutuhan-kebutuhan untuk anak-anak khususnya. Tadi juga kami pantau ada sejumlah mesin cuci yang kemudian datang ke lokasi karena memang targetnya dalam waktu dekat ini mesin cuci ataupun juga pusat laundry ini akan kemudian ditempatkan di beberapa titik supaya juga bisa meringankan beban dari para pengungsi ataupun juga warga yang terdampak. Tujuannya tentu saja untuk meringankan dan juga mempercepat proses pencucian dari warga-warga yang terdampak. Kalau berbicara terkait dengan kondisi pengungsi, Nitya dan juga saudara, sebetulnya yang menjadi sorotan bukan hanya soal bagaimana kemudian bantuan-bantuan ini berhasil dipenuhi, baik itu oleh relawan ataupun juga pemerintah kabupaten ataupun juga pemerintah pusat. Tetapi terkait dengan bagaimana pengungsi ini bisa tinggal secepatnya di hunian tetap begitu. Karena tadi saya juga masih mendengar begitu di pos layanan psikososial, ada beberapa pengungsi yang datang ke sana dan hal-hal yang dikeluhkan adalah selama 1 pekan berada di pengungsian, bagaimanapun kebutuhan dicukupi ataupun juga dipenuhi, tetap saja rasanya berbeda ketika berada di hunian tetap ataupun di rumah masing-masing. Jadi keluhan dari mereka adalah bagaimana caranya dan juga kapan tepatnya para pengungsi ini mendapatkan hunian tetap gitu, karena beberapa ada yang mengeluhkan mulai terjadi konflik begitu di antara pengungsi, ada juga beberapa yang merasa tidak nyaman, tapi memang kalau berbicara terkait dengan kesehatan, dari sisi kesehatan, jumlah obat, kemudian masker dan lain sebagainya ini tercukupi, tetapi memang alasan kuat yang kemudian disampaikan ataupun juga harapan yang paling besar dari para pengungsi adalah bagaimana caranya mereka bisa pindah ataupun juga proses relokasi yang dijanjikan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian BUMN yang menjanjikan bahwa sudah ada lokasi-lokasi yang ditinjau, seperti misalnya tadi pada saat kunjungan Erick Thohir selaku Menteri BUMN juga menyebut sudah ada lokasi-lokasi yang disebut ini mumpuni untuk kemudian ditinggali oleh para pengungsi begitu. Salah satunya adalah di kawasan Penanggal di daerah Jatian, di mana daerah tersebut dinilai cukup tinggi, kemudian juga aman dari aliran lava ataupun juga abu vulkanik begitu jika nantinya terjadi bencana vulkanik lagi. Kemudian dari segi air dan kebutuhan-kebutuhan lainnya ini juga mencukupi. Terakhir tercatat ada ribuan bahkan warga yang terdampak, dan jika direlokasi kurang lebih tanah yang dibutuhkan itu seluas 6 hektar.
tanah itu juga nantinya akan diisi dengan sekolah, fasilitas kesehatan, dan juga fasilitas-fasilitas lain yang tentunya ini akan membantu para pengungsi yang nantinya akan dipindahkan begitu agar kebutuhan-kebutuhannya ini tetap terpenuhi. Nitya. Terima kasih Putu. Kita akan beralih ke Arif Hidayat. Arif, warga kan masih berada di posko pengungsian. Nantinya banyak rumah dan bangunan yang terpaksa ditinggalkan dalam keadaan kosong. Bagaimana penjagaannya? Ya, selamat malam Nitya dan saudara. Sejak 3 hari terakhir ini petugas gabungan TNI, Polri serta sejumlah relawan yang ditunjuk ini memperketat penjagaan di seluruh pintu masuk menuju pemukiman-pemukiman yang terdampak bencana Gunung Api Semeru. Karena memang jika pada malam hari pemukiman ini ditinggal oleh seluruh penghuninya ke posko pengungsian. Jika sebelumnya pada pagi hari warga utamanya para lelaki ini kembali lagi ke pemukiman untuk mengecek ternak mereka serta keadaan rumah serta barang-barang mereka. Kemudian siang dan sore harinya ini kembali lagi ke pengungsian. Namun sejak beberapa hari terakhir para pengungsi ini melapor dan kemudian mengeluhkan ada beberapa barang berharga miliknya, terutama barang-barang elektronik serta uang yang disimpan di dalam rumah yang ditinggalkan pengungsi ini justru hilang, dibobol, dan beberapa barangnya dijarah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, Nitya, penjagaan ini kemudian diperketat karena memang banyak sekali warga yang datang berduyun-duyun ke Kabupaten Lumajang, terutama di wilayah terdampak erupsi Gunung Semeru ini, untuk melihat langsung seperti apa kondisi pemukiman warga yang saat ini terdampak guguran Gunung Api Semeru, sehingga hal ini menyulitkan kepada petugas untuk membedakan di mana pendatang dan mana warga yang memang tinggal di permukiman tersebut. Begitu Nitya. Kalau kemarin Anda menyebutkan sempat ada yang tertangkap mencuri di rumah warga yang kosong, apakah ada lagi peristiwa serupa yang kemudian pelakunya ini, komplotan pencurinya ini berhasil ditangkap? Ya, benar sekali Nitya dan saudara. 2 hari yang lalu ada seorang terduga pelaku yang melakukan pencurian ini justru tertangkap tangan oleh warga sekitar dan saat ini tengah diperiksa di Mapolres Lumajang. Nah, banyaknya jalur-jalur menuju pemukiman penduduk yang saat ini ditinggal pengungsi ini, tidak hanya petugas yang melakukan penjagaan. Saat ini warga terutama pada malam hari secara swadaya menjaga jalur-jalur masuk, terutama di pintu-pintu alternatif atau di jalan-jalan setapak menuju ke pemukiman warga. Karena memang banyak sekali jalur yang bisa diakses melalui jalan-jalan setapak ini menuju pemukiman warga. Terlebih saat ini banyak sekali pengunjung yang disesalkan oleh petugas yang memaksa untuk menerobos masuk ke zona-zona rawan tanpa mengindahkan peringatan dari petugas dan peringatan akan bahaya ancaman dari bencana Gunung Api Semeru ini, Nitya. Baik, terima kasih Arif Hidayat dan juga sebelumnya Dani Putu Trisnanda, rekan-rekan yang melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur pasca awan panas yang melanda Lumajang, Jawa Timur. Terima kasih Dani Putu Trisnanda dan juga Arif Hidayat.